Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podnes Podcast Nesa. Kembali lagi bersama saya Vina Armonika. Dan saya Bima Sakti. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dengan serunya. Masih bersama tema kita apa? Program keahlian di SMK kita. Nah, SMK Negeri 1 merupakan salah satu sekolah kejuruan pusat keunggulan di mana ada 7 program keahlian. Bener banget. Jadi di SMK kita ini tuh ada 7 program keahlian dari sekarang jadi DKV ya DKV. Terus ada akuntansi, OTKP, sekarang jadi FLG, BDP, terus ada perbankan dan juga SPL, perbankan syariah, dan juga PKJ, banyak banget sih. Nah, di balik kesuksesan dan prestasi di setiap kejuruan, pasti nih ada peran serta dari kepala program keahlian dari masing-masing jurusan. Nah, untuk itu, untuk kedua kalinya, Studio Nesa TV kembali menghadirkan kepala program keahlian kita nih, yaitu kepala program keahlian OTKP, Ibu Dewi Sri Wahyuni. Boleh disapa, Bu? Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, masih diberi nafas. Alhamdulillah. Itu yang penting ya, Nak, ya. Betul. Nah, sebelum Ibu menjadi kajur nih Bu ya, Iya. mungkin ada perjuangan Ibu sebelum menjadi kajur, pasti adanya Bu ya. Iya. Nah, sebelum menjadi kajur nih Bu, perjalanan Ibu di dunia pendidikan itu seperti apa sih Bu? Ya, sebetulnya panjang ya. Oh, panjang. Tapi yang pasti tidak sampai berdarah-darah ya. Tidak sampai berdarah. Jadi sebetulnya Ibu mulai jadi guru ya, mulai jadi guru tahun 1998 ya. 1998 itu sempat honor 1 tahun. Kemudian Ibu ikut tes ASN, pada waktu itu akhirnya Ibu dapat diterima. Nah, jadi mulai TMT itu tanggal 1 Maret 1999. Belum lahir kita. Iya, lahir ya. Gantungan aja belum nih Bu. Udah senior, udah tua ya. Iya. Jadi 99 itu pertama pengangkatan Ibu di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Jadi dulu SMA ya. Nah, jadi Ibu di sana selama 3 tahun, kemudian pindah ke SMK karena kebutuhan rumah dekat dengan sekolah. Akhirnya Ibu lebih memilih ke SMK 1 Kota Bumi. Itu Ibu masuk sekitar tahun Januari 2002. Berarti sudah berapa tahun? Sekitar berapa tahun? 20 tahun ya. Ya, jadi artinya kalau secara keseluruhan sudah menjadi guru selama 20 mau 24 atau 23 gitu ya. Sekitar itulah ya. Gitu. Itu udah lama banget. Udah lama. Iya. Kalau boleh tahu Ibu ini dulu jurusan kuliahnya apa? Jadi sebetulnya Ibu ini S1-nya dulu di Universitas Lampung ya. Jadi jurusannya sebetulnya bahasa Indonesia. Oh. Jadi aslinya Ibu ini jurusan bahasa Indonesia ya. Nah, jadi kemarin itu pas pengangkatan makanya Ibu ditempatkan di SMA Negeri 1 Tanjung Raja. Pada waktu itu memang sekolah itu memang unit gedung baru. Jadi baru pertama kali terima murid. Akhirnya Ibu ditempatkan di Tanjung Raja pada waktu itu. Nah, kemudian berproses selama 3 tahun, Ibu ajukan pindah, akhirnya masuk di SMK ini pada bulan Januari. Itu kebetulan pada waktu itu guru yang mengajar surat menyurat bahasa Indonesia itu nggak ada, kurang. Nah, itu jadi karena pada waktu itu kepala sekolahnya kan Pak Helmi, karena dipandang bahasa Indonesia masih berkaitan erat dengan surat menyurat bahasa Indonesia, makanya akhirnya Ibu dipercayakan untuk mengajar pada waktu itu materi surat menyurat bahasa Indonesia. Lama berproses, akhirnya Ibu diklat ke Sawangan beberapa kali, ya diklat berapa kali itu sampai 4 kali kalau nggak salah ke P4TK Bisma, sampai 4 kali akhirnya diakui sertifikasi Ibu jurusan perkantoran. Jadi bukan bahasa Indonesianya tapi sertifikasinya bahasa perkantoran gitu. Jadi prosesnya ya lumayan panjang ya gitu ceritanya. Jadi nggak lurus tapi berliku. Nah, Iya, jadi akhirnya ya sampai sekarang ini akhirnya ya jadi ketua jurusan akhirnya seperti karena itu. juga buat surat tuh banyak jenisnya Bu ya. Ada Iya, surat resmi, ada surat tidak banyak, resmi, banyak. Dan itu memang suatu keharusan terutama untuk jurusan perkantoran harus menguasai itu ya kalau untuk jurusan perkantoran.
Iya, iya betul. Iya. Kan kemarin itu udah sempat podcast Ibu Erlin gitu Iya. kan. Kami awalnya kan nggak tahu nih tugas dari seorang kajur itu apa gitu. Karena kan setahu kami mungkin kajur itu kayak ya ngajar aja, terus memimpin dari satu jurusan aja gitu. Nggak taunya ternyata membantu memanajerial, membantu kepala sekolah juga untuk memanajerial di sekolah gitu. Kalau dari Ibu sendiri untuk tugas kajur itu ada kesulitannya nggak sih Bu? Iya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah tugas kajur ya nak ya, tentu saja tidak lepas dari apa yang ditugaskan dari sekolah. Jadi kita menjalankan hanya jurusan ini sifatnya kita program-program yang ada di sekolah di jurusan kita yang memanage-nya. Jadi nanti teman-teman di jurusan yang ikut membantu. Sebetulnya kalau bicara masalah kesulitan pasti ada ya. Tetapi karena kita memang selalu berinteraksi dengan teman-teman guru, sebetulnya kalau bicara kesulitan sedikit lebih banyak porsi enak dan mudahnya itu lebih banyak sebetulnya, karena tim juga kan saling membantu. Jadi kalaupun ada ada program yang memang sulit untuk kita kerjakan, tim di jurusan yang ikut membantu. Jadi makanya kesulitan bisa teratasi dengan baik karena teman-teman ikut dalam tim itu, ikut serta, peran sertanya besar juga gitu. Makanya Kerjasama. Iya, gunanya tim ya kerjasama. Iya. Nah, pasti kalau Ibu menjadi kajur mungkin ada visi misi. Nah, untuk visi misi Ibu sendiri sebagai kajur apa sih Bu kalau boleh tahu? Iya. Sebetulnya kalau kita bicara masalah visi misi ya nak ya, sebetulnya kan kita tidak bisa lepas dari visi misi sekolah. Nah, gitu ya. Jadi kan visi misi sekolah ini artinya menjadikan SMK ini sebagai SMK model di SMK di sekitarnya. Itu visi sekolah ya. Kemudian kalau untuk misi itu adalah diharapkan nanti lulusan itu bisa menciptakan lapangan kerja, misalnya bisa diterima atau menciptakan lapangan kerja atau bisa diterima bekerja di dunia usaha, dunia industri. Sebetulnya jurusan pun harus bersinergi. Untuk visi misi yang harus bersinergi harus sama dengan visi misi yang sudah sudah disepakati oleh sekolah gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk jurusan perkantoran untuk mewujudkan visi misi sekolah, tentunya siswa itu harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan terutama di bidang perkantoran. Kalau sekarang nak bukan OTKP, bukan perkantoran, sekarang kan berubah karena kurikulum merdeka sehingga jurusannya berubah menjadi MPLB, manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Jadi itu judul yang sekarang karena kurikulum merdeka jadi nama berubah gitu ya nak ya, seperti itu. betul. Iya, itu yang kurikulum 2013 masih OTKP, tapi untuk yang sekarang kita MPLB gitu. Nah, kalau Ibu sendiri gitu, apa sih di jurusan MPLB ini yang menonjol gitu, yang skillnya tuh bener-bener siswa-siswi MPLB tuh bener harus punya banget, harus iya. jadi daya jual banget Iya. di SMK. Sebetulnya nak kalau kita bicara skill, sebetulnya kalau perkantoran itu banyak nak ya, banyak keahlian yang harus dikuasai. Seperti misalnya gini, ketika nanti siswa itu praktek industri, pengalaman yang sudah itu biasanya kan kalian membuat jurnal ya, jurnal kegiatan kan selama praktek industri. Itu biasanya anak OTKP lebih banyak. Isi jurnal ini, karena memang kalau di kantor itu kan memang banyak pekerjaan administrasi, makanya mulai dari menangani telepon, tamu, itu kan sebetulnya sampai kepada membuat surat, sampai dengan pengarsipan itu sebenarnya pekerjaannya banyak sebetulnya kalau mau diterapkan betul itu. Makanya pengalaman yang sudah selalu setiap laporan itu OTKP selalu pekerjaannya paling banyak. Gitu. Sebetulnya kalau kita bicara apa yang harus ditonjolkan, ya Ibu rasa semua ditonjolkan, baik pengetahuan maupun keterampilan. Ibu kasih contoh aja misalnya, kalau di perkantoran itu surat baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu seorang siswa harus bisa, dan bukan hanya tulis surat, sampai dengan proses pengetikan surat. Jadi mulai konsep itu siswa harus bisa, mulai buat konsep surat tulis tangan sampai dengan pengetikan, nanti ada editing segala macam itu, kemudian mengetik apakah itu mengetik Word,
mengetik Excel ataukah PowerPoint, itu sebetulnya siswa untuk jurusan MPLB itu harus bisa. Jadi kalau kita bicara apa yang perlu ditonjolkan, ya pengetahuan harus bisa, keterampilan juga harus oke, gitu. Bisa. Menyimbangkan. Jadi seperti pengetikan saja, kalau mengetik surat aja kalau apa namanya itu berarti harus tahu komputer kan? Iya, betul. Kemudian nanti buat laporan keuangan harus tahu komputer juga. Jadi memang dituntut untuk bisa punya keterampilan selain dari pengetahuan tadi gitu. Karena pembuatan surat ya harus pemilihan katanya harus benar. Betul, ya. betul. Makanya itu iya betul. Nah, jadi di situ ada bukan hanya masalah, kita tidak hanya berbicara masalah mengetik saja, tapi bagaimana susunan kalimat dalam surat itu. Karena kalau di perkantoran ini nak sebetulnya bisa secara kalau surat kan bisa komunikasi tertulis ya kalau surat. Iya, betul. Komunikasi lisan pun harus menguasai. Oh, public speak-nya. Nah makanya itulah kenapa kemarin artinya jurusan MPLB Ibu minta untuk diikut di tim Nesa TV ini karena artinya secara lisan, secara komunikasi lisan mereka juga harus bisa public speaking. Kan public speaking banyak. Karena public speaking juga dibutuhkan di dunia kerja ya. Betul, Bu, ya. bisa menjadi MC Nah, betul banget. gitu. Jadi sebetulnya nak kalau kita bicara jurusan perkantoran ini kan dia harus bisa berbicara secara langsung atau berbicara tidak langsung juga dia bisa, termasuk ketika menggunakan media. Ibu kasih contoh saja misalnya ketika berbicara menggunakan telepon. Kan ada trik-triknya, misalnya ngangkat dengan tangan kiri, selamat pagi dengan PT Majuan yang bisa kami bantu kan. Jadi memang itu merupakan keterampilan yang memang harus bisa. Kenapa tidak boleh mewujudkan kata halo? Nggak boleh. Jadi ada aturannya nak sebetulnya. Ada tata-tata sendiri ya Bu. Ada nak, misalnya telepon berdering tidak boleh lebih dari 3 kali. Berdering sekali diamkan, tapi tidak boleh lebih dari 3 kali. Sebelum 3 kali berdering, angkat dengan tangan kiri. Kenapa bukan tangan kanan? Karena tangan kanan siapkan alat tulis. Nah, jadi artinya yang seperti itu harus tahu dan tidak boleh mengucapkan kata halo langsung selamat pagi dengan SMK Negeri 1 ada yang bisa kami bantu begitu. Jadi sebetulnya itulah kenapa sebetulnya kalau kita bicara mana yang mau ditonjolkan semua karena keterampilan bisa muncul kalau kita punya pengetahuan yang cukup gitu kan. Jadi pengetahuan bisa teraplikasi kalau keterampilan kita juga bagus. Seperti itu. Beda ya berarti nanti kalau di samping kita MPLB. Beda kalau kita telepon itu. Kita sambil nulis nanti. Iya, jadi seperti gini kalau misalnya ketika bicara juga mereka kan karena sekretaris sekretaris kita public figure misalnya public speaking misalnya. Kan dia bicara penampilan. Nah, itu anak OTKP dituntut untuk bisa berdandan yang soft. Makanya kemarin Ibu punya program beauty class. Di kelas 10 Ibu punya program beauty class dan sudah Ibu laksanakan. Kita merias diri kita sendiri tapi dengan cara yang natural, bukan mua ya bukan kalau mua kan udah pengantin itu Bu. Itu udah jurusan kecantikan. Jadi kita tetap bedakan. Jadi kalau mua kan memang artis yang makeup artis ya. Ini kan memang makeup untuk standarnya seorang sekretaris. Jadi dia makeupnya yang standar yang soft saja dan itu siswa dituntut untuk bisa. Seperti itu sampai di situ. Jadi penampilan mulai dari kata-kata termasuk makanya Ibu sering latihan juga dengan anak kelas 10 itu kalau misalnya latihan senam wajah. Kayak A, I, U, E itu latihan dengan kelas 12 juga gitu. Latihan wajah. Nah, A, I, U itu sebenarnya untuk melenturkan otot-otot ya. Agar public speaking yang bisa. Jadi kalau ngomong nggak belepotan ya Bu. Jadi ketika mereka mau bicara, Ibu latihan wajah dulu, senam wajah. A, I, sebutkan huruf vokal ya. Jadi biar urat-urat otot-otot di muka lentur. Seperti itu lah ya. Iya. Nah, oke. Nah, mungkin kan semua orang tuh punya rencana ya Bu ya. Iya. Nah, Ibu sendiri mungkin ada rencana nih Bu untuk meningkatkan mutu siswa di pendidikan yang sekarang yang kita lagi pelajari yaitu dunia merdeka belajar. Iya. Sebetulnya kalau impian kita bicara impian ya, bicara rencana, impian itu banyak loh Kalau kita bicara rencana, impian tuh impiannya namanya kita bermimpi boleh dong ya. Ya boleh Pak. Boleh banyak ya Bu. Jadi kalau kita bermimpi jangan yang susah. Kita bermimpi yang wah yang seperti itulah. Jadi tentunya kita memang punya ingin supaya jurusan perkantoran atau MPLB ini
bisa sesuai dengan yang diharapkan ya nak ya. Jadi artinya apalagi berkaitan dengan kurikulum Merdeka ini di mana materi justru lebih mudah nak. Sebenarnya kurikulum Merdeka ini kita banyak diuntungkan. Kenapa? Karena di situ ada penanaman karakter, ya, ada penanaman karakter siswa. Kemudian materi yang disampaikan yang esensial gitu. Jadi kemudian dituntut juga siswa untuk banyak bereksplorasi, mengembangkan kemampuan. Iya, jadi memang apa sebetulnya kalau kita bicara mimpi, Ibu sangat berharap sekali supaya jurusan perkantoran atau MPR ini maju, nah ya. Artinya siswa nanti setelah tamat paling tidak punya kemampuan mulai dari pencatatan, pengetikan sampai dengan proses penyimpanan surat, punya keterampilan berbicara di muka. Sebenarnya Ibu berharap tamat dari SMK 1 ini mereka bisa bisa berbicara nggak malu-malu seperti. Jadi memang sebetulnya kalau bicara keinginan banyak sih nak ya, keinginan itu tadi ya sebetulnya. Karena kalau keinginan satu yang gagal bisa yang lain. Iya gitu, betul. Nah sebetulnya nak kalau kita memang punya kemampuan sebetulnya bisa lah nak. Kita pelajari dari sekarang kan lagi musim ini nak ya. Lagi musim dikit-dikit pakai WO kalau orang pesta, pakai wedding organizer ya, atau event organizer. Sebetulnya itu kalau kita mau mengembangkan itu sebenarnya kalian bisa bekerja sama, jurusan bisa bekerja sama. OTKP yang punya administrasinya, OTKP punya administrasinya, artinya dari mulai perencana OTKP punya. Kalian yang sebagai medianya itu sebenarnya nak kalau bisa berkolaborasi indah sekali semua jurusan. Nanti yang bendaharanya jurusan akuntansi kan gitu. Gitu kan. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah humasnya kan kalau di jurusan perkantoran ada materi humas, hubungan masyarakat. Jadi untuk kita mau mencari mencari sponsor kan perlu ada perbincangan kan. Nah boleh kita serahkan dengan OTKP untuk nego kan, karena kita memang ada materi negosiasi, memang ada materinya. Boleh kita serahkan dengan OTKP. Surat menyuratnya boleh, tapi begitu perekaman serahkanlah dengan kalian. Begitu sesuai dengan begitu hitung uang, serahkanlah dengan akuntansi. Sebetulnya kalau memang mau bersatu, berkolaborasi, sebetulnya setiap jurusan bisa. Nah, ibu berharap ketika sudah tamat, nah kalian punya semacam keinginan untuk menciptakan lapangan pekerjaan buat perusahaan sendiri dengan merekrut berbagai jurusan dengan keahliannya masing-masing. Kalau kalian punya istilahnya keinginan kalian besar, ibu rasa yakin bisa terwujud gitu, nah. Jadi bisa seperti itu ya. Bagus banget sih harapannya itu. Bisa jadi pemikiran kita ke depannya ya. Iya, jadi betul. yang mikirnya aduh kerja apa habis lulus, jadi kita bisa nih kalau udah bisa buat bisnis bareng. Iya. Sama seperti ini nah, kalau jurusan perkantoran atau MPB ini kan bisa jadi MC. MC itu nak kalau sudah profesional dibayar orang nah. Minimal berapa coba MC? MC acara pernikahan itu dibayar orang minimal 500.000. Kalau kita sudah profesional kita dibayar orang hanya dengan kemampuan kita bicara di depan. Gitu. MC bisa secara formal, acara formal, bisa acara yang non formal seperti acara pesta, itu dibayar. Nah, jadi kalau kita sebetulnya mau mengembangkan kemampuan di sekolah ini sebenarnya banyak. Nah, tinggal kita sendiri saja mau atau tidak untuk belajar. Harus ngembangin. Karena itu semua dari diri sendiri lagi. Iya, betul. Sama seperti kalian jadi reporter. Dulu gimana coba latihan jadi reporter? Kan begitu kan? Iya. Yang susah ya. Harus ada pelatihannya dulu. Dan nggak mudah. Ketika kita bicara, kita harus latih dulu penampilan. Mimik wajah. Iya, itu jadi memang sebetulnya kita harus punya ilmunya. Nah, jadi memang sebetulnya kenapa kalian misalnya mau jadi reporter itu harus ada materinya sehingga kalian tahu trik-triknya seperti apa, jadi tahu gitu. Nah, bisa ngembangin skill juga. Betul gitu nah ya. Pas biasanya kan kalau orang udah lulus sekolah biasanya skillnya nggak digunain ya Bu. Iya, ini itu tadi. Sebetulnya mungkin bingung lah ya, Iya, bingung ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya kalian sekarang misalnya sudah kelas 12, kalian sudah punya, paling tidak kalian sudah punya impian lah. Ini setelah tamat dari sekolah mau kuliah atau mau kerja? Kan biasanya nanti kerjanya kemana? Ke perusahaan. Cobalah kita ciptakan lapangan kerja sendiri. Kayak buka percetakan sendiri. Iya, buka percetakan sendiri gitu ya. Buka percetakan, betul, buka percetakan benar. Nah, kenapa? Sebetulnya kalau di jurusan perkantoran ada materi sarana prasarana.
Itu sebenarnya belajar juga lah. Bagaimana cara mengoperasikan mesin fotokopi, bagaimana cara mengoperasikan mesin penghancur kata dan sebagainya. Sebenarnya itu kan memang ada apa namanya itu kalau memang mau didalami ya. Tamat kita punya usaha fotokopi karena memang itu ada materi kalau di perkantoran ada materi sarana prasarana memang kita belajar itu tentang sarana prasarana itu. Kalau dari program-program Ibu sendiri apa sih untuk jurusan TKP ini? Kalau program kita banyak sebetulnya ya, program kita banyak sebetulnya banyak. Selain tadi kata Ibu kan ada beauty class ya, ada beauty class. Kita sebenarnya ada juga program table manner. Pernah dengar nggak table manner? Apa tuh bukan Table manner itu sebetulnya jamuan bisnis ya. Biasanya kalau di secara keilmuan bahwa seorang sekretaris itu biasanya dia harus tahu jadwal kegiatan pimpinan. Kapan pimpinan bertemu dengan relasi? Nah itu kan yang nyiapkan sekretaris kalau secara teori. Nah ya sebetulnya seorang sekretaris harus tahu table manner, jamuan bisnis. Nah jamuan bisnis itu bukan seperti makan biasa. Biasanya itu disiapkan ketika ada tamu penting yang datang, perusahaan menyiapkan beberapa menu, ya itu memang sudah dirancang oleh sekretarisnya. Itu table manner itu kalau kita makan itu bagaimana cara pegang sendok itu dipelajari sebetulnya sampai sebegitunya. Jadi kalau di perkantoran cara pegang sendok, cara pegang garpu, cara pegang pisau, cara makan itu ada semua kayak elegan. Jadi kalau di perkantoran itu dia masuk ke materi pelayanan prima ada di situ. Jadi masuk ke materi itu cara pegang sendok tidak seperti kita makan ya seperti kan kita pegang itu. Kemudian cara minum juga ada materinya. Jadi ada teori cara minum yang bertata, cara minum dengan pakai sedot itu ya, pipet, cara minum air yang masih panas. Itu ada teorinya sebenarnya, itu ada di materi perkantoran. Kita nggak belajar, kita nggak tahu. Termasuk ketika kita makan, bagaimana gaya kita duduk ketika kita makan, bagaimana gaya kita duduk ketika kita sedang mengetik surat. Jadi kayak di pelajaran mereka tuh lebih banyak attitude. Iya, jadi sama juga seperti ini. Jurusan NPLB harus menguasai mengetik 10 jari. Kita kan 11 ya. 11 ya. Kita kan 11 ya. Jadi sebenarnya harus menguasai 10 jari. Jadi kalau bisa menguasai mengetik 10 jari, ini teks ini teks. Mata di layar laptop. Begini saja. Mata di teks, tangan di keyboard. Begini saja. Kalau kita memang sudah ahli 10 jari, sebegitunya. Jadi memang selain dari cara bekerja, cara duduk, cara berjalan, cara menyapa tamu, selamat pagi, sikap itu ada semua gitu loh. Jadi lengkap banget. Berarti nggak akan ke bawah ya Bu ya. Ketika tamu datang kita sapa, selamat pagi, kita arahkan isi buku tamu dulu, kita arahkan duduk dulu. Itu kan sebenarnya perlu performan yang boleh dibilang perfect, dari mulai dandanan, penampilan pakaian, cara berjalan, cara duduk, cara menyapa, itu semua ada materi di perkantoran. Jadi sebetulnya begitu makanya sebetulnya kalau misalnya kita mau praktek industri sebetulnya jurusan perkantoran tidak hanya di kantor, bisa di hotel, di bagian depan itu penerima tamu, di bagian resepsionis bisa sebetulnya itu. Cuman tadi karena kan kalau kita praktek di hotel, artinya kita bicara penampilan kan harus fresh, dan pihak hotel juga kan nggak mau sembarangan nerima siswa yang praktek, karena depan itu bagian yang sangat penting karena begitu tamu datang langsung yang dilihatnya jutek, wajahnya nggak itu kan kurang, jadi memang harus performanya harus sempurna. Harus lihat dari depannya dulu ya Bu. Iya betul, makanya itulah kenapa kalau jurusan perkantoran sebetulnya besar. Kalau memang mau praktek dimanapun sebenarnya bisa, ataupun nanti setelah tamat bekerja artinya bisa dimanapun gitu. Nah, untuk terakhir nih ya. Benar-benar pertanyaan terakhir dari kami. Gak kerasa nih, udah banyak pertanyaan, udah terakhir aja nih Bu ya. Kayaknya kasihkan ngobrol, enak ngobrol. Karena kan gimana ya, Bim, kita kan dari jurusan teknik gitu. Taunya tuh cuma kayak jurusan TKP ya mungkin cuma surat gitu kan. Nah, taunya tuh
lebih banyak Banyak gitu. gitu. Nggak tahu tapi kita Segitu aja gitu kan sampai duduk angkat telepon Iya, segala macam iya, gitu betul. kan. Jadi ilmu juga sih buat kita. Iya. Iya. Nah, untuk ibu nih, harapan ibu sebagai Kak Jun nih untuk kedepannya sebagai siswa lebih baik gimana Bu? Iya. Untuk siswa dan untuk sekolah. Sekolah ya, tentunya ibu berharap bahwa sekolah bukan hanya jurusan LTKP saja nak ya, bukan jurusan MPLB. Ibu berharap semua jurusan ada di SMK 1 maju bersama. Maju bersama, sekolah kita maju. Harapan tentunya kalau guru, kalau berbicara masalah maju, itu tentunya ibu tidak hanya inginkan maju di jurusan ibu aja. Ibu berharap semua sama-sama maju. Nah, karena namanya kita satu keluarga ya nak ya. 7 jurusan meskipun beda jurusan perkantoran, akuntansi, DKV, sebetulnya kalian tuh sama. Jadi- Satu tempat, jadi sebetulnya majunya sama-sama. Kalau satu maju, satu nggak maju, kira-kira rasanya begitu. Jadi berharap semua maju bersama, gitu. Jadi nggak ada yang dibeda-bedakan. Iya, jadi tidak ada misalnya, oh ini jurusan DKV, ini jurusan lain. Enggak, karena namanya ketika kita sudah berbicara masalah kemajuan sekolah, kita tidak berbicara jurusan lagi, tapi sudah semua terangkat gitu loh. Nah, misalnya seperti sekarang kan Nesa TV tidak jurusan DKV, tapi SMK 1 kan terangkat semua. Ibu yang jurusan perkantoran atau MPB terangkat, yang jurusan lain ternyata SMK 1 punya TV ya. Padahal mereka nggak tahu TV itu jurusan mana, kan mereka nggak tahu. Jadi berharap, ibu sebenarnya berharap bahwa semua jurusan yang ada di SMK 1 ini maju semua. Nah, jadi artinya sekolah kita juga majunya bersama-sama dengan semuanya. Gitu. Jadi di antara jurusan itu sama-sama saling merangkul. Betul. Nah, jadi memang kalian ini kan sebetulnya meskipun beda jurusan, tapi sebenarnya satu batang, satu tubuh ya nak ya. Karena kalau jelek di satu sisi pasti kena semua, gitu ya. Jadi kalau misalnya bagus satu, bagus semua. Ini sekarang orang sudah tahu TV kita, ini apa? SMK 1 mau tidak mau jurusan yang lain kan tersebut juga, gitu loh. Nah, karena jadi seperti itu. Jadi gitu ya. Aduh. Jadi ternyata begitu ya. Jadi udah paham ya. Dari sekarang memang kalau kita bicara teori banyak sebetulnya. Makanya itulah kenapa kalau perkantoran ini kalau ibu senangnya praktek. Malah kebanyakan orang yang nggak mau praktik nih Bu. Justru kalau nggak praktek ya bagaimana sekarang kalau nggak praktek? Gitu. Jadi sebetulnya seperti misalnya mau ngetik surat aja nulis aja kan nggak mungkin. Jadi memang kita harus berinteraksi dengan IT juga. Jadi pas udah di lapangan kerja mereka udah terbiasa. Iya gitu betul. ya. Jadi makanya ketika mereka nanti sudah bekerja atau ketika pas mau praktek nanti mereka sudah terbiasa. Bagaimana caranya? Jangan sampai ya ketika praktek di kantor di Dudi tiba-tiba ada orang hilang, udah kacau karena jadi memang harus perlu triknya, bagaimana caranya. Jadi memang harus tahu gitu. Juga tuh ya Bim, yang namanya kita praktek tuh sembari buat kita latihan juga. Betul. Nambah skill ya kan. Terus kita ngembangin sendiri. Iya. Sebetulnya nak kalau kita bicara termasuk misalnya termasuk ketika pimpinan berjalan, sekretaris ngikutin, itu ada posisinya, jadi nggak sembarangan loh nak. Jadi nggak sembarangan. Misalnya pimpinan kan di depan, sekretaris kan bisa mendampingi kan. Iya. Dan biasanya itu ada aturannya, nggak bisa sekretarisnya duluan atau sekretarisnya yang mau di sebelah kiri atau di sebelah kanan, itu ada aturannya juga, gitu. Jadi memang ketika buka pintu, siapa yang buka pintu duluan? Pimpinannya atau sekretarisnya? Itu ada ilmunya. Kalau sekretarisnya laki-laki, siapa yang duluan buka pintu? Itu ada teorinya juga. Jadi nggak sembarangan yang buka pintu, nggak sembarangan. Jadi memang, jadi ada ilmunya semua. Dan sebenarnya kalau mau dipelajari mana sebetulnya selain ilmu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan etika kepribadian. Jadi ada materi etika kepribadian sebetulnya di situ. Nah, nah terakhir nih ya, mungkin kita ucapin terima kasih. Terima kasih buat Ibu Dewi. Iya. Udah datang hari ini, udah sharing-sharing ilmunya gitu. Kami yang tadinya nggak tahu jadi tahu, sangat bermanfaat sekali Bu dari Iya. kami. Oh seperti ini ternyata TKP itu. Jadi besok kalau mau minum ada aturannya mau minum ya. Ada aturannya. Kalau minum air panas tuh nggak boleh ditiup, nggak sopan, nggak boleh ditiup. Jadi harus angkat sudah sampai mulut atau bicara diaduk sambil diaduk untuk mengurangi panasnya. Jadi nggak sembarangan ditiup. Jadi
Ditiup ya biasanya. nggak boleh, ditiup juga nggak boleh. Apalagi minum pakai pipet sampai bunyi krok apa? Oh iya. Nggak boleh itu. Kalau kita minum es teh kayak kita udah habis minumnya tinggal es batunya kan bunyi. Iya, itu kalau jamuan bisnis nggak boleh itu sampai bunyi begitu. Jadi apalagi ditiup itu sama tidak beretika. Nah, kalau kita minum airnya panas ditiup itu, dan itu ada ilmunya, ada materinya, ada teorinya. Gitu. Makasih ya Bu ilmunya hari ini. Oke. Motivasinya buat kami. Mungkin nggak cuma buat kami berdua tapi buat teman-teman yang di studio sama yang nonton ini gitu. Oke. Kami seneng banget gitu, harapan Ibu sama motivasi Ibu buat SMK ini tuh bagus banget. Semoga program-program Ibu terus berkembang, terus berjalan dan bisa tercapai tujuannya. Kami sama-sama membangun gitu. Sekian dari kami, sampai jumpa.